Perkenalkan, aku Angel. This is my first channel. Hello. Jangan bosan-bosan buat subscribe channel aku dan nonton terus postan video aku. So, first of all, aku bakal kasih tahu kalian kisi-kisi apa aja yang ada di video kali ini aku puterin. Jadi sebelum itu, aku mau ngasih tau kalian beberapa tips kalian untuk menjadi seorang pengusaha pemula. Untuk menjadi seorang pengusaha pemuda yang sukses, kalian juga harus mulai dari awal, stage first. Talk about pengusaha atau menjadi seorang yang berusaha untuk menjadi seseorang yang membuka usaha gitu. Berawal dari sesuatu yang kecil, akhirnya kalian bisa menjadi besar. Berawal dari kecil, lama-lama menjadi bukit. Nah, ini yang kita bakal bicarain guys. Jadi, kadang-kadang orang tuh udah takut duluan untuk gagal. Nah, aku mau ngasih tau kalian ya, walaupun aku belum jadi pengusaha yang sukses dan hebat, tapi aku mau gitu loh untuk menjadi seseorang yang seperti itu. Dan aku tuh dulu sempat takut gagal, sempat insecure, sempat takut sama resiko, sempat gak berani ngadepin resiko, sempat ngumpet aja gitu, gak mulai-mulai gitu loh buka bisnisnya. Tapi mau sampai kapan? Ngerti gak sih kita kayak gitu? So, this is why I'm talking about this, biar kita semua bisa ngebahas kira-kira apa aja sih yang biasanya kita takutin, dan apa aja sih kira-kira yang kita gak jadi lakuin itu hanya karena faktor-faktor itu. So, aku bakal bahas dari satu persatu tips and trick apa aja. So guys, jadi basically aku bakal ngebahas tentang apa aja tips yang biasanya kita lewatin dan kita lupain ketika kita mau buka suatu usaha atau bisnis. Ini bakal aku ingetin lagi ke kalian tips-tipsnya, jadi jangan sedih. Yang aku mau cuma kalian selalu subscribe channel aku, dan jangan lupa dibunyikan loncengnya supaya kamu bakal terus ketemu sama aku di video-video selanjutnya. Karena video aku nanti bakal bertema banyak banget dan beda-beda pastinya setiap minggu. So, check it out. So guys, aku hari ini bakal kasih tahu kalian tips and trick untuk jadi pengusaha muda yang sukses dari awal menjadi seorang pemula. Nah, pasti gak gampang kan buat buka suatu bisnis atau usaha. Apalagi kalau kalian masih di umur kalian yang belia atau bukan umur yang sudah mateng. Kira-kira apa ya tips and tricknya? Balik lagi ke channelku. Selain itu juga kalian bisa belajar dari kesalahan orang lain, kesalahan diri kalian sendiri, sehingga kalian bakal lebih sukses nantinya gitu loh. Dan next juga kalian nantinya kalau sudah besar gitu usahanya, nantinya mau kalian tuangkan atau kalian turunkan untuk anak cucu kalian, keluarga kalian, di kemudian hari kalian tinggal kasih catatan itu sebagai catatan perusahaan, catatan keluarga kalian nih buat pelajaran di next. Next adalah tuliskan apa yang kalian pelajarin. Kenapa sih gue bilang tuliskan apa yang kalian pelajarin? Kan malas banget nulis-tulis gitu. Jangan salah. Seseorang yang sukses adalah mereka yang menuliskan segala sesuatu lebih rinci dari siapapun. Misalnya lo melihat ada kekurangan orang lain atau kekurangan pada diri lo sendiri, lo tulisin. Sehingga kalian tahu apa kurang di kalian dan apa kurang di mereka. Apa yang harus kalian benahi, apa yang harus kalian tambahi, apa yang harus kalian revisi, semuanya bisa clear dan ada tulisan catatannya semuanya. Ya, tidak hanya itu juga, selain membenahi apa yang salah menjadi yang benar, atau selain istilahnya merevisi apa yang kurang menjadi menambah atau apa itu.
Next adalah miliki merek sendiri. Kenapa gue bilang miliki merek sendiri? Kalau patah bilang segala sesuatu yang original, orisinil, itu bakal jauh lebih bertahan lama dibandingkan yang tidak. Kenapa gue bilang lo harus punya merek sendiri gitu. Jadi sebagai pengusaha atau pemula pengusaha, kalian harus bisa branding diri sendiri kalian. Dan branding diri sendiri itu adalah satu-satunya keamanan sejati bagi Anda seorang pengusaha atau pemula bisnis. Gitu loh. Jadi kalian harus punya merek sendiri. Itu saran gue, salah satunya yang paling jarang banget orang tuh bikin merek sendiri. Inovasi sendiri, ide sendiri, segala sesuatu sendiri. Jadi kamu bakal jadi orisinal. Kalau bisa kamu itu adalah diri kamu, adalah bisnis kamu gitu. Jadi biarkan kalau orang lain mau buka franchise dari kamu, ya oke. You just copy my idea gitu loh. Dibuka di tempat lain. Toh kamu juga untung. Selanjutnya adalah hitung biaya. Nah, hitung biaya ini sebenarnya agak lebih sensitif ya, karena udah menyangkut biaya, itu udah pasti kita bakal lebih sensitif. Namanya bisnis itu pasti ada pengeluaran dan pemasukan juga. Nah, pemasukan yang dimaksud adalah itu berarti bisa jadi untung atau balik modal atau mungkin BEP, break even point. Nah, tapi pengeluaran itu adalah itu yang paling riskan banget. Resiko yang kita harus terima adalah pengeluaran. Apabila pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, itu sangat tidak diinginkan. Dan bisnis kalau bisa kita tuh adalah untung, gak ada rugi. Jadi kenapa gue bilang hitung biaya, kamu harus detail dalam pembukuan keuangan kamu, pemasukan, pengeluaran, sehingga kamu tidak akan rugi. Apa yang kamu keluarkan itu harus dikembalikan, paling minimum, namanya itu BEP. Tapi ketika kalian tidak bisa membalikan modal, berarti kalian rugi. Itu yang harus kalian tata ulang lagi. Bagaimana kok bisa rugi? Apalagi yang kamu cerna tuh, apalagi sesuatu kamu teliti. Apa aja yang bisa bikin kamu rugi? Mungkin kamu mengeluarkan modal terlalu banyak, atau mungkin memang vendornya, atau mungkin sumber kamu terlalu mahal gitu. Carilah yang lebih murah. Banyak banget cara untuk meminimalisir pengeluaran Anda, apalagi dalam bentuk modal. Next ada keep it simple. Nah, ini sebenarnya easy banget guys, apalagi buat kita yang masih pada muda, milenial, mau buka bisnis. Kita harus keep it simple. Jangan bertele-tele. Apapun itu, klien, customer, apapun yang kita hadapin depan itu gak suka yang ribet-ribet. Maunya yang simple. Jadi pemikiran kita juga harus simple. Gak boleh ribet, gak boleh ruwet di kepala. Nah, gimana sih caranya kayak biar kita tuh nggak pusing gitu, nggak ribet, nggak ruwet gitu, nggak, semua simple. Ya persempit aja fokus kamu gitu loh. Itu gimana caranya biar kamu tuh lebih bisa menguji ide bisnis kamu. Ya, kamu harus mempersempit fokus kamu sehingga nanti apa yang kamu jalanin itu ya pada fokus kamu itu aja, pada tujuan kamu itu aja, nggak meruwet kemana-mana. Dan jalanin itu satu-satu. Jangan semerta-merta kamu merasa, wah ini udah pasti sukses, kamu buka lagi yang lain. Jangan kayak gitu. Kamu harus fokus sama satu dulu, kelarin ini sampai maksimal dan optimal. Lalu setelah itu kamu bom semuanya. Bom dalam arti adalah kamu baru bisa buka yang baru. Tapi setelah ini semua sudah stabil atau sudah steady. Gitu guys. Next, yang ini kekinian banget sih. Ada keep it simple. Kenapa gue bilang keep it simple? Karena masih banyak banget yang seumuran gue bikin buka bisnis tapi ribet banget, bertele-tele, pusing deh pokoknya. Jadiin pikiran kita adalah, well, buat kalian yang mikir melihat ke belakang kak, ya maksudku adalah tanpa lagi kalian harus melihat ke belakang terus bersedih-sedih hati terus nggak lupa gitu loh. Maksud gue adalah itu sebagai motivasi kalian tuh. Jangan jadiin itu sebagai
titik berat kamu gitu dalam membuka bisnis. Tenang aja, simple aja. Nggak ada yang ngejar kamu untuk menjadi seorang pengusaha sukses detik itu juga. Pengusaha sukses, pengusaha pemula sukses, pengusaha muda sukses, semua ada di tangan kamu sendiri. Waktu juga ada di tangan kamu semua. Tapi yang menentukan ada diri kamu juga dan juga yang di atas. Jadi usahakan apapun itu dengan maksimal dan optimal. Mendengarkan atau menerima kritikan dari yang ahli. So that's why kenapa gue bilang harus. Karena yang gue bilang tadi di awal, lo itu masih pemula. Jadi yang kalian harus lakukan adalah menebas yang kurang-kurang dari diri kamu, dari yang kamu dengar dan kamu terima dari orang lain. Kemudian setelah kamu tebas, kamu mulai yang baru. Jadi kamu gak bakal ngelewatin atau masuk ke lubang yang sama dari atas kesalahan kamu. That makes you perfect. Apalagi di apalagi di umur kamu yang masih muda dan masih belia. Kamu harus banyak mendengar orang-orang yang lebih tua daripada kamu, lebih ahli daripada kamu, lebih ahli dan bentuk apapun itu ya maksudnya. Jadi jangan kamu semerta-merta sombong karena kamu buka usaha terus kamu jadi sombong ke yang lebih ahli. Dengarkan semuanya, namun jangan dimasukin ke hati kalau memang ada kata-kata yang kurang. Next, yang kedua, tips untuk menjadi pengusaha pemula adalah menyerap semuanya. Kenapa sih gue bilang menyerap semuanya? Bukan kalian itu kayak elap terus kan serp-serp gitu, enggak ya guys. Ngomong apa sih gue? Oke. Jadi yang gue maksud adalah menyerap semuanya itu, kalian itu masih pemula. Kalian harus banyak banget dengar kata orang, bukan yang negatif. Maksudnya bukan yang membuat diri kalian down gitu. Kadang ada sesuatu kritik yang membangun kalian gitu loh. Jadi kita tuh harus masih mendengarkan orang-orang yang sudah ahli, yang sudah di atas kita gitu, pengusaha yang sudah sukses. Jangan semerta-merta lo baru buka usaha terus kalian sombong, terus kalian gak mau dengerin kata orang, apalagi dengerin orang-orang yang sudah ahli. That's very bad temper. So menurut gue adalah jadi seorang pengusaha pemula, kita tuh harus sabar menunggu giliran gitu loh guys. Bukan berarti kita bakal gagal atau di bawah dari si ahli. Tidak, kita bisa jadi lebih tinggi dan juga lebih baik daripada si ahli. Tapi gimana caranya kita bisa mewujudkan bisnis kita itu sampai ke titik dimana kita mau. Setuju. Dan apapun itu pasti kita harus belajar dari yang lebih profesional, lebih ahli gitu loh. That's why kenapa gue bilang menyerap semuanya, yang berarti kalian juga harus mendengarkan, kalian juga harus belajar, kalian juga harus menerima masukan, kritik, saran apapun dari yang ahli. Juga dari orang-orang yang terdekat kalian tentunya, yang bukan hanya sebagai teman dekat sahabat dia ngasih tahu yang bagus-bagus aja, enggak. Jadi harus belajar menerima kritikan, saran, segala sesuatu, masukan gitu. Apapun dalam memulai bisnis tuh harus tahu apa kekurangan yang kamu punya. Pelajari itu, tebas itu, mulai baru. Jadi tidak ada lagi tuh cacatnya dalam satu bisnis kamu. Karena kekurangan itu sudah kamu minimalisir dari kesempatan kamu untuk mendengarkan atau next, ada temukan solusi. Kenapa gue bilang temukan solusi? Kayak apapun itu pasti ada obstacle guys. Pasti ada halangannya di depan mata kita gitu loh, untuk mencapai yang lebih tinggi. Ibarat kata orang dulu ngomong, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang juga anginnya yang menghadang. That's the thing. Semakin kamu ingin menjadi seorang pengusaha sukses, semakin banyak sekali tantangan di depan mata kamu. Tapi gimana caranya gitu loh, untuk kamu memulai itu kamu takut? Jangan takut gitu. Yang kamu harus lakukan adalah kamu temukan solusinya. Apa yang harus kamu pergunakan? Apa solusi yang harus kamu pergunakan ketika kamu menghadapi permasalahan itu?
dapatkan dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kamu dapatkan dari ahli, yang sebelumnya kamu dapatkan dari yang kamu dengarkan, yang sebelumnya kamu dapatkan dari para ahli yang memberikan kamu saran dan masukan ataupun kritikan. Jadikan itu solusi kamu, agar kamu bisa memutar otak gitu loh, untuk bisa maju ke depan tanpa lagi melihat ke belakang. Yang pertama adalah stage first. Apa sih stage first? Tadada, hilangkan alasan. Nah, kenapa sih kita harus hilangin alasan gitu loh? Yang dimaksud sama hilangin alasan tuh adalah apa sih kak gitu loh. Nah, yang pertama itu adalah banyak banget sih orang-orang yang membuka usaha atau pengusaha yang baru memulai itu nggak pernah ngelakuin hal ini gitu loh. Maksudnya pasti banyak banget orang yang beralasan gitu loh. Maksud gimana sih, beralasan gimana sih kak gitu loh. Maksudnya apa ya alasannya tuh apa gitu loh. Jadi tuh apa sih sebagai pemula tuh gitu. Nah, aku mau ngasih tahu, yang disebut dengan hilangkan alasan ini adalah kalian memulai bisnis itu pasti banyak banget obstacle-nya atau banyak banget halangannya. Bahkan salah satu halangan terbesar dari kalian memulai bisnis adalah diri kalian sendiri. Karena kalian itu banyak alasannya gitu loh. Tidak menutup kemungkinan tiba-tiba kalian bakal stop, terus tiba-tiba kalian bakal berhenti nggak mulai cuma gara-gara alasan yang ada di kepala kalian. That's the thing. Itu yang gue maksud adalah ketika kalian mau memulai sesuatu, nggak harus bisnis apapun itu, pasti kalian bakal beralasan sedemikian rupa sampai kalian itu nggak jadi lagi ngelakuin hal yang kalian lakuin, nggak jadi lagi ngebuka bisnis, nggak jadi lagi bikin usaha. That's because